Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah bahagia. Tanda dia jauh dari kata bahagia. Ya, saya sering baca komen ya. Saya pasrah Ustadz karena mantan sudah bahagia. Saya sudah menyerah Ustadz karena saya lihat mantan sudah bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan mantan itu kita ketahui dari mana. Yang pertama, biasanya mantan sudah bahagia itu kita ketahui dari media sosialnya. Atau yang kedua, kata orang. Ya, itu kan kata orang. Realitanya seperti apa? Tidak ada yang benar-benar tahu. Banyak kok orang yang hari ini kelihatan di media sosial mesranya luar biasa, bahagia luar biasa, nggak taunya minggu depan bercerai. Banyak. Ya. Nah, sehingga ketika kebahagiaan itu kita ketahui dari kata orang. Ya, abaikan saja. Karena mereka sama dengan kita, sama-sama tidak taunya apakah mantan sedang bahagia atau mantan sedang menderita. Ya, ketemu dengan mantan, misal sedang datang acara resepsi pernikahan teman, mantan bersama orang ketiga dan dia kelihatan bahagia. Yang harus kita ketahui, kalau orang sedang datang ke acara resepsi atau sedang tampil di depan banyak orang, ya, jangankan resepsi, kita belanja di mall tuh, orang selalu kelihatan bahagia, selalu berusaha menampilkan diri dengan penampilan yang paling sempurna, ya kan? Jarang ya orang berangkat belanja ke mall, tidak mandi dulu, sekurang-kurangnya mandi dulu, berdandan, ya, dandannya 2 jam. Apalagi pergi ke resepsi pernikahan, acaranya jam 11, persiapannya sudah dari jam 5 pagi, nyetrika baju, ya, kemudian ya rambut mau ditampilkan dengan gaya yang seperti apa kalau tidak berhijab, ya. Kalau berhijab nanti hijabnya akan tampil dengan model yang kekinian seperti artis siapa begitu kan. Ya. Nanti mulai masuk jam 8 pagi mulai pakai alas bedak. Ya. Kemudian mulai itu ya eyeshadow, kemudian macam-macam. Nah, jam 11 berangkat, dandannya 6 jam, datang resepsinya setengah jam. Ya kelihatan bahagia ya. Mosok datang ke resepsi nangis-nangis, nanti kalau datang ke resepsi nangis-nangis, dipikir oleh panitia pernikahan itu kita mantannya yang sedang menikah. Ya, orang datang ke acara pernikahan tentu dengan tersenyum lebar, dengan bahagia, tebar pesona, dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kalau ketemu dengan mantan di mall, kalau ketemu dengan mantan di acara resepsi pernikahan. Ya, apalagi kalau ketemu dengan mantan ya, misal di acara-acara reuni. Orang di acara reuni kan selalu pengen kelihatan yang paling keren ya. Nggak punya mobil saja ngerental mobil loh ya itu. Biar kelihatan sudah sukses dan berhasil ya. Kan malu ya. Saingan-saingan dulu pada saat masih sekolah, pada saat masih kuliah,
kelihatan sudah kaya raya, mosok kita kelihatan tidak punya apa-apa. Tidak punya mobil pun harus ngerental mobil itu kalau datang ke acara reunian. Nah, melihat kebahagiaan mantan di media sosial. Kita beberapa kali bahas untuk dapat foto bahagia, foto ceria, foto romantis, harmonis, mesra di media sosial. Itu tidak butuh waktu lama. Ya, sebentar saja. Ya, 1 menit bisa dapat 2-3 foto itu. Untuk tampil di stories Instagram biar kelihatan bahagia juga tidak butuh waktu lama. Ya, paling lama 1 menit. Nah, sekarang kebahagiaan yang harus kita ketahui. Kebahagiaan sejati itu adanya di hati, bukan di media sosial, bukan di acara resepsi, bukan di acara reuni. Ya, kebahagiaan yang sejati itu adanya di hati. Bahkan orang yang sangat bahagia malah jarang menggunakan media sosial. Tidak sempat dia atau tidak punya keinginan, ya, karena bahagia, ya, waktunya padat, ya, untuk bahagia bersama keluarganya, bahagia bersama orang yang ia cintai, ya, bahagia dengan pekerjaan dan hobinya, sehingga tidak sempat menyentuh media sosialnya. Jadi bahagia yang sejati itu ada di hati, bukan yang terlihat di media sosial. Nah, oke ya, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi mantan sudah bahagia. Tanda ia jauh dari kata bahagia. Ya, karena orang yang betul-betul bahagia, dia tidak perlu mencitrakan dirinya sedang bahagia. Maka orang yang bahagia itu justru amat sangat jarang memamerkan kebahagiaannya di media sosial. Orang yang benar-benar kaya, semua orang tahu kalau dia kaya raya, ya, itu justru jarang sekali memamerkan harta dan propertinya di media sosial. Buat apa juga? Semua orang sudah tahu, gedung di sana punya dia, pabrik di sana punya dia, mobilnya ratusan, dan seterusnya. Itu orang yang benar-benar kaya. Jadi kalau masih suka memamerkan di media sosial, itu belum benar-benar kaya. Ya, bisa jadi kekayaannya dari hasil berhutang, hasil pinjam, dan seterusnya tadi. Nah, jadi kenapa mantan memamerkan kebahagiaannya di media sosial? Dia ingin orang memahami bahwa dia bahagia. Ya, dia ingin orang menilai bahwa dia sedang bahagia. Dia ingin orang menilai dia bahwa dia sedang bahagia. Artinya, dia sedang tidak bahagia. Artinya, dia jauh dari kata bahagia. Coba kalau mantan betul-betul sedang bahagia, tidak sempat dia menyentuh media sosialnya. Ya, waktunya akan sibuk sekali, ya, untuk bersama dengan orang yang membuat dia bahagia. Lupa dia posting. Kalaupun belum satu rumah, kapan dia mau posting ya? Sampai di rumah, orang yang dia cintai sudah ngajak chatting WhatsApp, video call sampai ketiduran, telepon-teleponan sampai ketiduran. Tidak sempat memposting sesuatu. Ya, karena orang yang bahagia dan sedang jatuh cinta,
itu adalah orang yang paling sibuk di dunia, sibuk dengan orang yang ia cintai. Ya, jadi ketika mantan ingin kelihatan bahwa dia bahagia melalui media sosial, sesungguhnya dia sedang jauh dari kata bahagia. Manusia itu lebih sering apa yang dilihat di luar tidak sama dengan apa yang dirasakan. Ya, orang yang pintar, dia tidak perlu cerita-cerita bahwa saya nih pintar. Ya, dia tidak perlu memperkuat citranya dengan mengatakan saya ini orang pintar. Tidak perlu. Dia cukup bicara saja di televisi, di media sosial tanpa perlu mengatakan saya ini orang pintar. Orang sudah paham kok. Dari apa yang dia bicarakan, oh dia memang orang pintar. Tanpa perlu bilang bahwa saya orang pintar, orang yang jenius, orang yang cerdas. Tidak perlu. Dari apa yang dia sampaikan pun, orang sudah paham. Ini orang yang pintar, ini orang yang jenius. Begitu. Ya. Nah, jadi jangan bersedih ya, bahwa ketika mantan kelihatannya bahagia, biasanya tidak lama lagi justru akan berpisah. Seperti yang saya ceritakan di awal, banyak orang hari ini posting mesra, romantis dengan pasangannya, minggu depan berpisah. Ya. Nah, jadi kebahagiaan yang sejati, kekayaan yang sejati, itu adanya di hati. Ya. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, laisal ghina an qasyratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta, namun yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Ya, yang namanya kebahagiaan yang sejati adalah hati yang merasa selalu cukup. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.